kalian waktu kuliah sudah diberikan ya materinya bahwa di dalam kehidupan kita suatu mikroorganisme itu dikelompokkan menjadi kelompok berikut ya. Tetapi yang kita soroti di sini yaitu jenis bakteri ya. Jenis bakteri ini merupakan mikroorganisme yang sederhana, tidak mempunyai membran nukleus ya dan juga bersifat dan juga sifat-sifat lain yang berbeda dari organisme yang mempunyai inti sel. Nah, di sini kelompok bakteria ini kalian lihat yang di gradasi warna biru ya, biru muda gitu ya. Nah, di sini terdiri dari golongan Cyanobacteria, Thermus, Aquillicacea ya, Thermologales, terus dan sebagainya ya sampai Firmicutes. Ada satu bakteria ya, bakteria green sulfur bacteria ya. Ini bakteri yang dia menghasilkan asam sulfur gitu ya. Nah, ini semuanya jenis bakteri ini memungkinkan kelimpahan bakterinya ini ada di perairan ya. Kita bisa melakukan identifikasi dengan menggunakan tabel Cowan ya. Kalian kalau di UTS mungkin udah kenal ya dengan tabel Cowan. Nah, di situ kita bisa lihat gitu ya dari beberapa aspek sifat biokimianya ya. Kita bisa kelompokkan ke dalam golongan mana. Oke, di sini jenis bakteri yang dilihat dari bentuknya ya. Dari bentuknya, bakteri itu sebenarnya terdiri dari ada yang bentuknya kokus, bulat-bulat dan single seperti ini ya. Ada yang bentuknya diplococcus ya. Ini terdiri dari bulatan yang berpasangan satu sama lain, ini saling berpasangan. Kemudian ada yang tetracoccus ya. Ada yang streptococcus membentuk rantai. Kemudian ada yang membentuk anggur, ada yang membentuk seperti ini. Nah, ini semuanya intinya dari bentuk-bentuk bakteri yang ada di sini ini mempunyai sifat yang spesifik ya, antara kokus dengan batang ya, basil. Kemudian ada yang spiral, dia mempunyai sifat yang spesifik yang sudah mungkin kalian pelajari di UTS ya. Kemudian biasanya untuk kokus ya, bakteri yang kokus biasanya bersifat ketika kita warnai dia tergolong ke gram positif biasanya. Kemudian yang basil biasanya dia gram negatif ya. Nah, kira-kira kemarin praktek UTS kalian mewarnai bakteri apa? Silahkan di chat di kolom bakteri apa dan bentuknya apa. Waktu UTS kemarin praktek pewarnaan gram, demonya apa? Silahkan, ada yang masih ingat? Bakteri Vibrio ya, bentuknya seperti apa? Dia kokus atau basil? Basil, warna merah muda. Negatif atau positif? Kalau merah muda berarti apa? Negatif, positif, negatif ya. Yang benar negatif ya, Faris ya. Benar ya, negatif ya, merah muda ya. Kalau positif biasanya ungu. Ya, ada pendapat lain? Coba diperkuat lagi pendapat saya ini. Siapa yang sependapat kalau negatif? Siapa lagi yang pendapatnya negatif? Oke, Anggi ya. Jangan terpengaruh dengan saya ya, benar nggak negatif? Negatif ya. Oke. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari ya sifat dari bakteri negatif dan positif, kalian pun sudah tahu ya, pasti udah ada di UTS. Nah, ini menjadi hal yang menarik kalau kita
paham ya, apa namanya nih, sifat dari bakteri gram negatif itu sebenarnya apa, ya, bakteri gram positif ini sifatnya seperti apa. Nah, ini gunanya, apa, ketika kita ingin mengobati bakteri itu gitu ya. Kalau kita ingin mengobati penyakit yang disebabkan karena bakteri gram positif, nah kita kasih antibiotik ya, tapi antibiotiknya ternyata untuk mengobati bakteri gram, apa tadi, saya menyebutkan apa? Penyakitnya positif ya? Kalau misalnya penyakitnya disebabkan oleh bakteri gram positif, kita beli antibiotik, ternyata antibiotiknya hanya bisa digunakan untuk mengobati bakteri gram negatif, kira-kira bisa nggak? Bisa sembuh nggak penyakitnya? Nggak bisa ya. Jadi, tujuan kenapa kita harus mengetahui, bentuk dari, apa, bentuk dari bakteri dan pewarnaan gramnya. Nanti, sumber itu ya, apa, data yang kita dapatkan, sumber data yang kita dapatkan, ini bisa kita gunakan untuk teknik pengobatannya ya, ketika kita mengalami, apa, outbreak atau wabah penyakit yang menyerang ikan kita, sehingga kita harus tahu ini kira-kira bakteri apa yang menyebabkan ya, kita bisa identifikasi nanti, teknik identifikasi penyakit kita bisa dapatkan di materi semester 3 ya, kalian nanti ada materinya, semester 3 dan semester 4. Kalau kita tahu ini, oh ini ciri-cirinya matanya membesar, ciri-cirinya ini kulitnya, terjadi atau timbul borok ya. Nah, kita bisa tahu karena apa, kita sering membaca, kita sering, berdiskusi, mencari tahu lebih banyak, terjun ke lapang ya. Biasanya yang ikan sakit karena mata besar itu apa? Diagramnya apa? Positif atau negatif? Nah, ketika kita memilih obat, kita misalnya ingin memilih menggunakan antibiotik ya. Nggak apa-apa, antibiotik masih diperbolehkan ya, asal dengan dosis dan saran dokter, bukan saran dokter ya, kalau kita kan nggak pakai dokter ya ikan mah. Kalau, kita sesuai dengan dosis dan saran dari label kemasannya, di belakang dari kemasan antibiotiknya kan biasanya ada cara pemakaiannya, petunjuk pemakaiannya. Nah, kita lihat ini jenis antibiotik apa ya, bisa dipakai untuk gram apa. Kalau kita asal ya, tidak bisa menentukan itu penyakitnya disebabkan oleh apa, sehingga nanti pilih obatnya juga bingung ya, tidak cocok, nanti tidak akan sembuh gitu ya. Nah, ini pentingnya kita, mengetahui gitu ya, pewarnaan gram itu ke sana. Kemudian, tadi disebutkan ya bahwa penyakit Vibrio ya, Vibrio ini memang, genus ya, yang memang dia dominan pada lingkungan payau dan laut ya. Semua ikan yang di air payau dan air laut, dia mempunyai potensi yang besar bisa, sakit atau bisa terkena Vibrio karena memang Vibrio ini bakteri fakultatif yang dia memang hidupnya ada di lingkungan payau dan laut ya, tidak bisa kita, cegah gitu ya, dia pasti ada di perairan. Tetapi dalam kepadatan tertentu, Vibrio ini baru bisa menyebabkan penyakit ke ikan gitu ya, sehingga, di hatchery, di tambak gitu ya, kita biasanya rutin melakukan penghitungan ya, penghitungan kepadatan bakteri di air. Itu rutin, biasanya pihak dari, HRD ya, HRD sana, atau pihak dari, divisi riset gitu ya, hatchery dan tambak, itu setiap seminggu sekali dia rutin melakukan, TPC atau perhitungan dengan metode cawan, atau perhitungan dengan metode yang lainnya. Pokoknya, dihitung ya kepadatan bakterinya di air. Begitu pula untuk air tawar ya, air tawar juga kita laksanakan gitu, untuk kegiatan produksi yang sekarang sedang berjalan ini pun kita laksanakan. Seperti itu ya. Oke, kemudian di sini bagaimana sebenarnya pembelahan
atau perkembangbiakan ya, reproduksi dari bakteri itu sendiri. Nah, sistem reproduksi bakteri ya ini, dia menggunakan sistem pembelahan biner, yang di mana dia bisa membelah, dari satu menjadi dua, 2 menjadi 4 ya. Pembelahannya dia, menggunakan sistem eksponen ya, pembelahannya, eksponensial, jadi pangkat dia sistem pangkat ya, dari 2 pangkat 0 menjadi 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya, tanpa harus terjadi perkawinan gitu ya, dia bisa membelah sel diri sendiri ya, dari diri dia sendiri. Nah, ini tahapannya, yang pertama dari sel induk, kemudian dia akan melakukan pemanjangan sel ya. Dari sel induk sampai pemanjangan ini, biasanya waktunya terjadi pada saat fase lag ya, fase saat awal-awal bakteri masuk, beradaptasi, kemudian dia melakukan pemanjangan. Baru setelah itu terjadi invaginasi dinding sel dan distribusi bahan nukleus atau, bahan ini ya, sandi ya, penyandi gen. Kemudian di sini ada pembentukan dinding sel dan penyebaran terorganisasi bahan nukleus ke dalam 2 sel. Lalu nanti setelah, terdistribusi ya antara nukleus satu dengan yang lainnya, dia memisah menjadi sel baru. Nah, setiap sel ini akan mengulangi proses demikian yang sama terus-menerus. Nah, dari situ kita bisa, pelajari ya bahwa pertumbuhan bakteri itu dia laju pertumbuhannya menggunakan sistem eksponensial. Dari satu menjadi 2, artinya satu itu kan sama dengan 2 pangkat 0 ya, 2 pangkat 0 kan 1. Kemudian 2 pangkat 1 ya, atau sama dengan 2, lalu 2 pangkat 2. Lalu 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya. Nah, di dalam laju pertumbuhan kita bisa pelajari berapa lama ya, bakteri tersebut bisa melakukan regenerasi gitu ya, atau, berapa lama selang waktu yang dibutuhkan bagi sel untuk membelah diri atau untuk, membuat populasinya menjadi 2 kali lipat ya. Dari satu menjadi 2 itu kan 2 kali lipat, dari 2 menjadi 4 ya, dan seterusnya. Nah, ini bisa dipelajari seorang ilmuwan ya, kita juga bisa sebenarnya ya, menghitung selang waktu berapa lama bakteri itu bisa membelah diri menjadi 2 kali lipat. Untuk E. coli waktunya 15 sampai 20 menit. Nah, bayangkan dalam sehari ketika tubuh kita terinfeksi E. coli ya, dalam 1 hari kira-kira sudah pangkat berapa itu? Kira-kira kepadatan E. coli di dalam usus kita? Kan ini, dia menjadi 2 kali lipat setiap 30 menit ya, ibaratnya setiap 30 menit. Dalam 1 hari itu berapa menit? Coba ada yang bisa membantu menghitung? Berapa? 1440 menit, Bu. 1440 menit. 1440. Iya. 1440 ya? Mhm. Dibagi menjadi 30 menit, berarti 48 ya. Nah, Iya, berarti Bu. ini E. coli E. coli ini bisa membelah diri dalam 1 hari ya, itu 24,48. kepadatannya 2 pangkat 48. Nah, bayangkan saja ya kalau kita terinfeksi E. coli atau kita nggak sengaja ya, beli es tongtong gitu ya. Kalian kan waktu kecil sering tuh beli es tungtung ya. Eee, Iya, Bu, benar. setelah kita uji di lab ternyata es tungtungnya ini mengandung bakteri E. coli coba ya. Artinya kita, bisa saja ya sakit perut kalau misalnya terlalu, bakterinya sudah terlalu banyak gitu berkembang biak, bisa menyebabkan sakit perut karena tadi 1 hari pun sudah mencapai 2 pangkat 48 ya. Nah itu, berapa ratus ribu ya E. coli yang ada di tubuh kita. Nah itu tujuan dari kita penghitungan
bakteri atau kita melaksanakan TPC. Kita juga bisa mengetahui kualitas dari bahan ya, dari bahan suatu makanan mungkin ya. Bentar ya, ada WA. Dari bahan makanan ya, misalnya dari es gitu ya, dari seperti kasus ya, ada kasus kalian pernah kasus bahwa produk makanan ya, yang misalnya kita klaim bahwa makanannya aman gitu ya, ternyata setelah diuji masuk ke lab dia banyak mengandung E. coli. Dan begitu seterusnya ya, itu salah satu tujuan mengapa kita melakukan penghitungan kepadatan bakteri. Nah, untuk mengetahui waktu generasi bisa kita kita harus mencari faktor-faktor ini, ketiga faktor ini ya. Pertama, data jumlah bakteri awal. Saat kita pertama kali mengisolasi ya, air ya, misalnya ya, perairan dari lingkungan budidaya gitu ya, kita isolasi pada saat awal mulai ini berapa, kemudian jumlah bakteri akhir setelah kita inkubasikan misalnya dalam waktu 1 hari, kemudian kita catat interval waktu. Nah, pencatatannya kita bisa tiap 10 menit sekali atau 5 menit sekali gitu ya. Kalau bisa sih sesering mungkin karena kita ketahui bahwa pertumbuhan bakteri ini sangat cepat ya. Untuk E. coli ini 15 sampai 20 menit dia bisa menjadi 2 kali lipat. Seperti itu. Nah, ini seperti ini ya. Perhitungan. Oke. Nah, karena pada dasarnya kita memperhatikan dari manfaat ya, manfaat positif dari berbagai macam bakteri. Ada juga contoh bakteri yang mempunyai manfaat positif itu bakteri probiotik ya. Dalam membuat suatu bakteri probiotik, produk suatu bakteri probiotik secara massal, kita juga harus bisa menentukan kepadatan bakteri itu ya. Karena apa? Di dalam suatu usus gitu ya, bakteri probiotik kan dia bisa berkoloni ya, untuk berkompetensi dengan bakteri patogen ya. Nah, ini ada jumlah minimum yang dibutuhkan gitu, kepadatan minimum berapa bakteri probiotik dibutuhkan. Nah, ini sehingga kita harus melakukan penghitungan total bakteri. Selain itu, manfaatnya ya untuk bakteri negatif yang dia mempunyai